Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat jumpa dengan Pak Abi kembali pada pelajaran IPS kita. Baik, hari ini kita masuk ke bagian yang terakhir dari bagian C, ya, yaitu mengenai pasar dan harga. Ya, kita bicara nanti masalah pasar dan harga. Baik, untuk itu mari kita lihat dulu indikator atau tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama menjelaskan pengertian pasar, yang kedua menjelaskan unsur dan fungsi pasar, yang ketiga mendeskripsikan jenis-jenis pasar, lalu yang terakhir nanti kita berbicara atau mendeskripsikan tentang pengertian dari harga. Ya, baik. Untuk itu mari kita lihat dulu gambar berikut ini. Yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga, gambar yang keempat, dan gambar yang kelima. Oke. Baik, kita lihat penjelasan berikutnya. Yang pertama, kita masuk ke dalam pengertian pasar. Arti pasar menurut Management Study Guide, pasar adalah suatu pengaturan di mana dua pihak atau lebih terlibat dalam pertukaran barang, layanan, informasi. Itulah yang disebut dengan pasar. Idealnya, pasar adalah tempat di mana dua pihak atau lebih terlibat dalam pembelian dan penjualan. Dua pihak yang terlibat dalam transaksi disebut penjual dan pembeli. Transaksi adalah kesepakatan antara kegiatan jual beli. Syarat terjadinya transaksi. Yang pertama, ada barang yang mau dijual belikan. Ada pedagang, ada pembeli, dan ada kesepakatan harga barang, serta tak ada paksaan dari pihak manapun untuk itu. Ya, maka pasar adalah salah satu dari berbagai sistem atau institusi atau prosedur hubungan sosial dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Nah, ini arti pasar. Oke, ya. Baik, kita lihat berikutnya. Unsur-unsur pasar dan fungsi pasar. Ya, unsur penting dalam membentuk sebuah pasar yaitu ada barang yang ada dijual, ada penjual dan pembeli, dan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Tadi sudah dijelaskan ya sebelumnya ya. Nah, secara umum pasar sendiri memiliki 3 fungsi utama. Pasar sebagai sarana distribusi, seperti ya, artinya untuk memperlancar peredaran barang. Yang kedua, pasar sebagai pembentuk harga, di mana penjual dan pembeli menemukan kesepakatan dalam harga. Yang ketiga, pasar sebagai sarana promosi, yaitu pasar sebagai tempat memperkenalkan atau menginformasikan suatu barang tentang manfaat, keunggulan, dan kekhasannya. Ya, itu unsur dan fungsinya. Baik. Sekarang masuk ke jenis-jenis pasar. Oke. Nah, ini dia. Ada 6 ya jenis pasar. Yang pertama
Jenis pasar menurut bentuknya, bentuk kegiatannya atau wujudnya, pasar nyata dan abstrak. Yang kedua, jenis pasar menurut cara transaksinya, pasar tradisional langsung dibayar, ya, atau ada kesepakatan di sini. Sedangkan modern, pasar modern itu tidak ada lagi kesepakatan, artinya sudah terpampang label harga. Oke, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, jenis pasar menurut jenis barangnya. Contoh, pasar buah, pasar sayur. Nah, ini maksudnya. Ya. Yang keempat, jenis pasar menurut waktu penyelenggaraan. Bagi 4, pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Ya. Yang kelima, jenis pasar menurut organisasi atau strukturnya. Pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Itu jenis pasar menurut strukturnya. Yang keenam, jenis pasar menurut keleluasaan distribusi. Ya, menurut keleluasaan distribusi ada 4: pasar lokal, pasar daerah, pasar nasional, dan pasar internasional. Jadi ini pembagian atau jenis-jenis dari pasar, ya, jenis-jenis dari pasar. Baik, kita masuk ke bagian yang terakhir dari bagian ini, yaitu mengenai pengertian harga. Nah, harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Dalam ekonomi atau dalam ilmu ekonomi, harga pasar adalah harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli setelah melalui proses tawar-menawar. Harga pasar terbentuk karena adanya kekuatan permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran akan berada dalam keseimbangan pada harga pasar bila jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Singkat kata, bahwa harga pasar dapat terbentuk jika ada proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Ada kesepakatan harga ketika jumlah barang yang diminta dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, ini pengertian pasar. Oke? Baik, anak-anak Bapak, untuk hari ini, maka untuk bagian C, ya, mengenai permintaan, penawaran, dan pasar dan harga, maka selesai. Boleh kamu lihat kembali, ya. Jadi bisa dipelajari kembali, diulang kembali, dilihat-lihat kembali. Jadi mudah-mudahan dapat berguna, dapat kau mengerti dan kau pahami. Oke, anak-anak Bapak, sampai jumpa kembali dan salam dari Bapak.